Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Rosyawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas paralel sore. NIM saya 2022-11558. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan berupa video yang mengangkat tema tentang Islam dan Iptek sebagai tugas pendidikan agama Islam semester 1. Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan hewan. Karena manusia dianugerahi oleh akal pikiran dan daya pikir. Daya pikir inilah yang menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Daya pikir tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh keberadaan manusia menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bertanggung jawab antar manusia saja, tetapi dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sangat mendukung umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buktinya terdapat di surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka umat manusia akan mengetahui kebesaran Allah dan mengetahui yang belum diketahui olehnya. Islam mendukung kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat manusia. Dengan iptek, semua pengetahuan bisa diakses, bisa dipelajari dengan mudah. Zaman dulu jika ingin mengetahui suatu berita yang terjadi harus membaca koran. Tetapi sekarang hanya membuka handphone atau smartphone. Semua berita, semua apapun bisa diketahui. Jadi, perkembangan iptek bermanfaat bagi umat manusia. Ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memuliakan orang-orang yang berilman dan berilmu dengan beberapa derajat dalam ajaran hukum Islam, bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, perkembangan iptek sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari oleh iman dan Islam yang kuat dan dengan tujuan yang baik. Karena selain ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki segudang manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki sisi negatif, bisa disalahgunakan. Bila iman yang di dalam hati tidak kuat dan kokoh, maka akan mudah goyah dan menyalahgunakan ilmu pengetahuan teknologi tersebut yang seharusnya mempunyai manfaat, tetapi malah disalahgunakan dalam hal yang negatif. Bila ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang positif. Di antaranya, dengan ilmu bisa mengubah wajah dunia, seperti halnya memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Manusia juga dapat merasakan manfaat lainnya. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu, dapat merasakan kemudahan seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan hal-hal lainnya yang bersifat positif. Pada dasarnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dengan mencapai tujuan hidupnya. Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agama yang menjadi konteksnya. Dalam agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yakni memahami alam dan memahami eksistensi Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menjadi sadar akan hakikat penciptanya sendiri. Solusi dari Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya malah membawa mudarat. Nauzubillahi min dzalik. Berdasarkan tujuan hukum Islam,
Ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tidak terkendali, tetapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan tempat yang utuh. Keberadaan ilmu pengetahuan bukan untuk terus-terusan mendesak kemanusiaan. Akan tetapi, kemanusiaan yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya adalah merangka penghambaan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri adalah untuk mempertebal iman kepada Allah Sang Pencipta. Meskipun dalam agama Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, namun ada beberapa kriteria atau rambu-rambu umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, ilmu harus dikembangkan untuk mempertebal keimanan kepada Allah SWT. Karena Allah SWT telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia, yang terdapat di Quran surat Al-Hajj ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wa fulka tajri fil bahri bamri wa yumsiku sama an taqa'a 'alal ardi illa bidnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Yang kedua, Islam dikembangkan untuk kemaslahatan umat dan tidak untuk menimbulkan permasalahan di muka bumi. Terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mendukung umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengetahui kebesaran Allah, untuk mempertebal iman dan Islam sebagai umat muslim. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat Islam adalah untuk mempertebal iman dan Islam. Perkembangan iptek untuk kemajuan umat Islam dan perkembangan iptek, gunakanlah hal-hal yang positif, terutama untuk kemaslahatan umat. Buang sisi negatif dan ambil sisi positifnya. Agama Islam sangat mendukung umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan konsekuensi, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan dalam hal-hal yang positif dan berguna bagi semua. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh melanggar syariat Islam yang berlaku, dan ilmu pengetahuan teknologi tidak boleh menimbulkan kegaduhan, kerusuhan antar sesama umat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.